Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat PD di seluruh tanah air. Hari ini saya akan menceritakan kisah tentang Pak Hartono. Pak Hartono adalah keponakan dari Raden Mas Subhantiman Dirjoatmojo. Jadi murid silat yang awal, keponakan. Jadi waktu dilatih silat sejak sebelum Pak D berkelana, itu Pak Hartono. Kemudian waktu dapat keranian juga Pak Hartono langsung diberi tahu untuk ikut keranian. Terus lama tidak ketemu seperti itu. Saya ceritakan kisahnya. Pak Hartono itu pejabat pembuat akte tanah PPAT di Semarang. Mas Gunawan Parigesit itu merupakan salah satu pegawainya. Mas Gunawan Parigesit, pendekar kota Semarang, pendekar PD dari Semarang, almarhum. Ya, saya mulai kisahnya. Kisahnya tentang Pak Hartono. Ya, saya mulai. Pak Hartono dapat telepon dari saudaranya yang ada di Belanda, memberitahukan kalau keponakannya meninggal. Keponakan beliau ada di Belanda dan di sana memberitahukan, Pak D, ponakan jenengan sedo meninggal. Masih dalam keadaan memegang telepon, Pak Hartono menjawab, mosok toh. Terus kemudian dia mencoba menerawang gitu, mencoba melihat, dan nyatanya tidak. Enggak, itu enggak, belum meninggal, itu diganggu orang. Saya coba dulu, terus penyakitnya diangkat dan sembuh. Jadi ditelepon langsung saat itu juga beliau beraksi, istilahnya seperti itu, dan memberitahukan itu anaknya sudah bangun, ditemui sana. Yang ditelepon di sana tentunya ya kaget juga, karena di Belanda itu dinyatakan meninggal kan, terus dibawa ke ruang mayat, ditunggu dulu di sana. Dan teleponnya waktu itu tidak ada HP, belum ada, masih telepon zaman dahulu kala, sehingga telepon ditaruh, kemudian datang ke kamar mayat, ternyata si anaknya sudah bangun. Anaknya ya bingung, bangun di kamar mayat gitu. Singkat cerita, terus diadakan syukuran di Semarang, dan Mas Gunawan hadir di situ, bertanya pada Pak Hartono, ini acara apa? Terus diceritani, dikasih tahu bahwa ini acara syukuran karena anaknya alhamdulillah bisa lolos, bisa sembuh dari sakitnya. Itu kisahnya. Jadi Mas Gunawan mendengar ceritanya langsung dari pelaku, berarti dia menjadi orang kedua. Saya mendengar dari orang kedua, orang ketiga. Kalau Anda baru mendengar dari saya sekarang, Anda orang keempat. Kalau sudah pernah mendengar lagi ya tidak apa-apa. Alhamdulillah, berarti ceritanya sudah memang cukup banyak tersebar. Ini tentang kisah Pak Hartono yang berusaha menyembuhkan keponakannya yang ada di Belanda. Itu jaraknya jauh, antar benua, satu di Asia, satu di Eropa sana, dan sembuh. Sebenarnya ada pendekar lain yang punya kemampuan seperti itu, cuma yang belajar sampai di sana itu siapa saja ya tidak tahu. Yang disinilah kita mau membahas sedikit tentang keranian itu. Kalau Pak Hartono sendiri waktu ditanya seperti itu, dia bilangnya, ya saya tidak menyembuhkan, saya cuma berdoa saja. Tugas kita itu memohon. Yang menyembuhkan ya yang Maha Kuasa lah. Kita memohonkan dan kemudian itu diijabahi, dikabulkan sehingga penyakitnya selesai. Jadi itu semuanya atas izin yang Maha Kuasa. Mesti jawabannya gitu. Jadi bukan merasa bisa tidak seperti itu. Saya belajar keranian 1, 2, 3, 4, 5 tanpa tahu apa yang dimaksud di keranian itu. Awalnya seperti itu. Sampai saya mulai dari SMA kelas 3. Naik kelas 3 itu saya dapat keranian. Terus
kuliah dapat tambahan terus, ngajar, dan masih tidak tahu Quranian itu seperti apa. Dan saya merasa di bidang itu saya ketinggalan dibandingkan teman-teman yang bisa punya kemampuan segala macam, bisa tahu makhluk halus, tahu apa banyak hal gitu. Dan saya selalu yang menjadi pelongo-pelongo, yang hanya lihat itu, enggak paham, enggak ngerti. Sampai kemudian saya bertanya kepada Pak Hartono itu belajarnya bagaimana Quranian. Jadi saya sudah dua kali ketemu Pak Hartono, yang satu ke Semarang, ke kantornya saya minta tolong, yang kedua ke rumahnya di Jogja waktu beliau sudah pensiun dari PPAT tapi jadi dosen luar biasa di UGM. Jadi saya pas ke sana, dan pas di Jogja itulah saya bertanya tentang bagaimana cara belajar Quranian. Ini yang perlu dicatat. Ini dari beliau saya sampaikan, ya semoga dipahami. Ini bukan kata-kata saya. Saya belajar itu alhamdulillah dapat manfaat. Semoga kalau Anda semua belajar dan dapat manfaat, ya alhamdulillah. Saya hanya meneruskan yang saya terima, gitu aja. Pak Hartono bilang gini, kalau mau belajar Quranian itu logikanya ditaruh dulu, karena logika dan rasa itu adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa kelihatan bersamaan, mesti hanya salah satu. Jadi kalau sedang logis, berpikir logis, rasanya mesti ketutup. Kalau sedang merasa, maka logikanya ditutup. Maka harus tahu kapan melogika berpikir dan kapan merasakan. Kalau saya pribadi itu logikanya istilahnya dominan. Saya termasuk otak kiri yang kemampuan berpikir logisnya lebih utama. Otak kiri dominan, bukan otak kanan. Waktu itu, karena saya belajar fisika, matematis, jadi logis itu nomor satu. Itu yang ternyata menghambat belajar Quranian, karena rasanya terus ditekan, ditutup terus, yang muncul logis gitu. Kita punya otak kanan, otak kiri itu dipakai berduaan. Jangan dipakai salah satu, yang satu menderita mesake. Jadi dipakai bergantian terus menerus. Kalau dua-duanya bekerja sama, itu yang diharapkan seperti itu. Jadi Pak Hartono bilang, kalau mau melatih Quranian, maka logikanya ditaruh, rasanya dikembangkan dulu. Nah, rasanya itu di mana? Rasa itu ada di saat kamu mendengarkan musik, kamu melihat lukisan indah, melihat pemandangan indah, memperhatikan orang, itu rasa itu muncul. Merasakan silirnya angin, semua panca indera itu tempat rasa. Jadi kalau itu masuk saja tanpa dipikir, kamu hanya memperhatikan, merasakan, itu sedang melatih rasa. Kalau rasamu kemudian berkembang, nanti sudah mulai paham, maka rasa dan logika itu akan bergantian. Tidak boleh ditinggal salah satu. Itu harus dipakai dua-duanya, otak kanan, otak kiri. Tangan kanan, tangan kiri, itu tidak boleh dianak emaskan, yang satu anak kiri, tidak. Sama, otak kanan, otak kiri juga sama. Jadi dua-duanya harus dipakai. Rasanya itu harus dikembangkan. Itu kalau mau belajar Quranian seperti itu. Sekali lagi, itu yang saya pelajari dari Pak Hartono. Semoga ini menjadi bermanfaat. Kalau Anda berhasil karenanya, saya ikut bersyukur alhamdulillah, karena saya tidak menyimpan ilmu yang saya terima. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.